Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 20 November 2025, Pekan Biasa ke-33 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Serenita, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas perlindungan-Mu dalam tidur kami semalam. Terima kasih atas kemurahan hati-Mu memberikan anugerah hidup yang baru hari ini, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai dan sukacita. Semoga bacaan Injil dan renungan hari ini membuka hati dan telinga kami untuk memahami bahwa Engkau selalu hadir memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera kepada kami. Amin. Bacaan dari Kitab Pertama Makabe, bab 2, ayat 15 sampai 29. Pada masa pemerintahan Raja Antiochus Epiphanes, orang-orang Yahudi dipaksa meninggalkan ketetapan hukum Taurat. Sekali peristiwa, para pegawai raja datang ke kota Modein untuk menuntut orang-orang Yahudi mempersembahkan kurban kepada berhala. Banyak orang Israel datang kepada mereka. Matatias dan anak-anaknya berkumpul pula. Pegawai raja itu angkat bicara dan berkata kepada Matatias, "Saudara adalah seorang pemimpin, orang terhormat dan pembesar di kota ini. Dan lagi didukung oleh anak-anak serta kaum kerabat. Baiklah saudara sekarang juga maju ke depan sebagai orang pertama untuk memenuhi ketetapan raja. Hal ini telah dilakukan semua bangsa, bahkan juga orang-orang Yehuda dan mereka yang masih tinggal di Yerusalem. Kalau demikian, niscaya saudara serta anak-anak saudara termasuk dalam kalangan sahabat-sahabat raja dan akan dihormati dengan perak, emas, dan banyak hadiah." Tetapi Matatias menjawab dengan suara lantang, "Kalaupun segala bangsa di lingkungan wilayah raja mematuhi perintah Sri Baginda dan masing-masing murtad dari agama nenek moyangnya, serta menyesuaikan diri dengan perintah Sri Baginda, namun aku serta anak-anak dan kaum kerabatku hendak tetap hidup menurut perjanjian nenek moyang kami. Semoga Tuhan mencegah kami meninggalkan hukum Taurat serta peraturan-peraturan Tuhan. Titah raja itu tidak dapat kami taati. Kami tidak dapat menyimpang sedikit pun dari agama kami." Belum lagi Matatias selesai berbicara, seorang Yahudi tampil ke depan umum untuk mempersembahkan kurban di atas mezbah berhala di kota Modein menurut penetapan raja. Melihat itu, Matatias naik darah dan gentarlah hatinya karena geram yang tepat. Disergapnya orang Yahudi itu dan digoroknya di dekat mezbah. Petugas raja yang memaksa kurban itu pun dibunuhnya pada saat itu juga. Kemudian mezbah itu dirobohkannya. Tindakannya untuk membela hukum Taurat itu serupa dengan yang dahulu pernah dilakukan oleh Pinehas terhadap Zimri bin Salom. Lalu berteriaklah Matatias dengan suara lantang di kota Modein, "Siapa saja yang rindu memegang hukum Taurat dan berpaut pada perjanjian, hendaknya mengikuti aku."
Kemudian Matatias serta anak-anaknya melarikan diri ke pegunungan. Segala harta miliknya di kota ditinggalkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan daku, perjanjian yang dikukuhkan dengan kurban sembelihan. Maka langit memberitakan keadilannya, Allah sendirilah hakim. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan daku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah.
Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 19, ayat 41 sampai 44. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Rendah hati untuk menerima kasih Allah. Renungan dibawakan oleh Alif Paulus. Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, bisa beraktivitas dengan baik dan tentunya bersukacita. Sukacita karena hari ini Yesus mengajarkan kita bahwa kasih Allah sungguh nyata dan selalu hadir dalam hidup kita sehari-hari. Bagi Anda semua yang sudah merasakan kasih Allah, teruslah untuk tetap setia dan bersatu dalam kehendak Allah. Tetapi bagi yang belum merasakan kasih Allah, bukalah hati untuk mampu melihat dan mengalami penyertaan Allah dalam setiap peristiwa hidup kita. Injil Lukas hari ini mengisahkan dua peristiwa yang kontradiksi. Yang pertama, Yesus dielu-elukan sebagai seorang raja ketika dalam perjalanan menuju kota Yerusalem. Semua murid bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Tetapi ketika telah dekat Yerusalem dan melihat kota itu, Yesus menangis. Kenapa? Karena kota itu tidak mengenal saat Allah datang untuk menyelamatkan. Yesus tahu bahwa penolakan akan berujung pada kehancuran. Tangisan Yesus adalah ungkapan kasih Allah yang mendalam terhadap umat-Nya. Yerusalem adalah simbol umat pilihan, tetapi juga gambaran hati manusia. Ketika hati menutup diri terhadap kasih Allah, maka damai sejahtera pun hilang. Yesus menangis bukan karena ia lemah, melainkan karena ia sungguh peduli. Tangisannya adalah tanda betapa seriusnya konsekuensi dari menolak kasih dan kebenaran. Hari ini, Yesus juga menangisi kita karena dosa dan bebalnya hati kita. Tetapi Yesus juga sangat mengasihi kita dan tidak ingin kita semua binasa. Karena itu, Ia mengorbankan dirinya untuk membawa kita kembali kepada Bapa. Menjadi bahan refleksi untuk kita. Apakah hati kita sudah terbuka bagi kehadiran Allah? Apakah kita mengenali saat Allah datang mengetuk pintu hati kita? Sering kali kita sibuk dengan urusan duniawi,
sehingga tidak menyadari bahwa Allah hadir membawa damai. Namun, damai hanya bisa kita alami bila menerimanya dengan rendah hati. Tangisan Yesus atas Yerusalem adalah panggilan bagi kita untuk bertobat, agar hati kita tidak menjadi keras. Ia mengingatkan bahwa tanpa keterbukaan kepada Allah, kita akan kehilangan arah dan akhirnya binasa oleh pilihan kita sendiri. Biarkan tangisan Yesus menyentuh hati kita. Biarlah kita belajar untuk peka terhadap kehadiran Allah di dalam hidup kita sehari-hari, dalam doa, dalam firman, dalam sesama, dan dalam peristiwa hidup. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan untuk menerima damai yang Allah tawarkan. Yerusalem hancur karena menolak kasih Allah. Semoga hati kita tidak mengalami nasib yang sama. Mari kita membuka diri agar damai dan kasih Allah sungguh berdiam dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat sekitar kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menangisi Yerusalem karena mereka tidak mengenali saat keselamatan datang. Kami pun sering menutup hati, sibuk dengan diri sendiri, dan lalai menyambut kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan lembutkan hati kami, agar selalu peka terhadap kehadiran-Mu. Berilah kami keberanian untuk bertobat, kesetiaan mengikuti-Mu, dan kerendahan hati untuk menerima damai yang Engkau tawarkan. Semoga keluarga kami menjadi tempat di mana kasih dan damai-Mu berdiam, sehingga hidup kami menjadi saksi nyata bagi dunia. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.